Takashi adalah pemuda patah hati yang dianggap pecundang, dipaksa menyaksikan sahabatnya sendiri menjalin hubungan dengan gadis yang ia cintai. Namun saat wabah zombie tiba-tiba meledak, ia melihat celah untuk kembali mendekati gadis itu, sekaligus membentuk kelompok perempuan menarik demi bertahan hidup di akhir dunia. Sebelum semuanya runtuh, Takashi sengaja bolos dari jam pelajaran kedua. Ia duduk sendirian dengan wajah muram, tenggelam dalam pikirannya tentang cinta masa kecilnya. Rei, gadis yang dulu pernah berjanji akan menikah dengannya. Tetapi setelah Rei harus mengulang kelas, pertengkaran besar memisahkan mereka, dan kini Rei justru berpacaran dengan sahabat Takashi. Saat itu Takagi muncul, memarahi Takashi karena membolos sambil sengaja mendekat dan memamerkan lekuk tubuhnya yang provokatif. Takashi membalas dengan menunjuk fakta bahwa Takagi juga tidak berada di kelas, dan Takagi dengan angkuh berkata bahwa dirinya pintar, tidak seperti Takashi yang menurutnya hanyalah sampah bodoh. Ucapannya menusuk, membuat Takashi bertanya mengapa ia selalu bersikap seperti itu. Takagi hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa ia membenci orang yang bahkan tidak menyadari betapa bodohnya diri mereka sendiri. Ia terus berbicara tanpa henti, tetapi pikiran Takashi sudah melayang jauh. Kesadarannya terlepas dari situasi. Hal itu membuat Takagi jengkel, dan ia pun pergi begitu saja. Takashi teringat saat Rei pernah mengatakan bahwa ia sudah memberi banyak isyarat tentang perasaannya, tetapi Takashi tidak pernah menangkapnya hingga Rei akhirnya lelah menunggu. Tiba-tiba suara benturan keras menggema dari arah gerbang depan sekolah. Seseorang dengan tingkah aneh terlihat membenturkan kepalanya ke sana. 4 orang guru segera berlari keluar. Salah satunya Bu Hayashi, guru dengan tubuh berisi yang langsung berusaha menenangkan orang tersebut. Namun pria itu sama sekali tidak merespons. Karena itu, Pak Tajima, guru laki-laki, maju untuk menahannya. Baru saja ia merasa berhasil menguasai situasi, pria itu tiba-tiba menggigitnya. Pak Tajima pun roboh. Ketika guru lain mencoba menolong, pria tersebut mendadak meraih leher Bu Hayashi dan menggigitnya juga. Melihat kejadian mengerikan itu, Takashi langsung lari masuk ke dalam gedung. Yang ada di benaknya hanya satu nama, Rei. Ia tidak peduli lagi pada risiko dimarahi karena membolos. Yang terpenting baginya hanyalah menemukan Rei secepat mungkin. Saat akhirnya ia menemukannya, pacar barunya, Hisashi, sudah berada di sana. Hisashi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Takashi dengan nada dingin menjawab bahwa seseorang baru saja tewas di gerbang sekolah. Rei mencoba menyangkal, tetapi Takashi menamparnya dengan keras untuk menyadarkan mereka, dan akhirnya mereka sepakat untuk melarikan diri. Takashi menceritakan semua yang ia lihat, dan mereka bertiga segera mencari benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Masih berusaha berpikir rasional, Rei mencoba menelepon ayahnya yang bekerja sebagai polisi, tetapi sambungannya tidak bisa tersambung. Pada saat itu, pengeras suara darurat sekolah berbunyi. Suara seorang guru mengumumkan bahwa kerusuhan telah terjadi dan staf diminta segera mengevakuasi para murid. Namun sebelum pengumuman selesai, suara mengerikan menyela siaran. Teriakan kematian brutal terdengar jelas melalui mikrofon, membuat seluruh siswa panik. Hisashi kemudian menyuruh Takashi agar mereka menuju atap, bukan melalui tangga utama. Karena lorong tangga sudah dipenuhi siswa panik yang justru berubah menjadi perangkap maut. Di jembatan menuju atap, mereka bertemu seorang guru yang sudah berubah. Tanpa ragu, guru itu menerjang Rei yang membeku ketakutan, berusaha menggigit dadanya. Hisashi berteriak agar Rei melawan, dan Rei pun menusukkan benda tajam menembus dadanya. Namun meski jantungnya tertusuk, guru itu tetap bergerak dan menjatuhkan Rei ke posisi sempurna untuk disantap. Berusaha menjadi pahlawan, Hisashi segera mencengkeram leher pria itu demi menyelamatkan kekasihnya. Tetapi monster itu mendadak memutar tubuhnya dan menggigit lengan Hisashi dengan brutal. Rei kembali menusuknya dari belakang, namun tetap tidak berpengaruh. Saat itulah Takashi menyadari kebenaran bahwa guru tersebut sebenarnya sudah mati, yang tersisa hanyalah dorongan lapar tanpa akal. Rei berteriak histeris dan berusaha menarik monster itu dari tubuh pacarnya sambil memohon Takashi agar membantu, didorong oleh adrenalin. Takashi bergerak cepat dan menebas kepala guru itu. Rei tidak mengucapkan terima kasih, ia langsung berlari menghampiri Hisashi yang dengan keras kepala bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Namun jeritan lain terdengar dari dalam gedung. Dan infeksi itu telah menyebar dengan kecepatan mengerikan di sekitar mereka. Mereka akhirnya tiba di atap, dan saat memandang ke arah kota, yang terlihat hanyalah kehancuran dan kematian. Helikopter melintas di langit, tetapi tak satu pun berhenti untuk menyelamatkan siapapun. Di dalam sekolah, para murid dimangsa di mana-mana. Sebagian memilih mengakhiri hidup mereka sendiri sebelum berubah menjadi monster. Kembali di atap, Takashi akhirnya menerima bahwa semua ini benar-benar terasa seperti film horor. Mereka tidak tahu bagaimana semua ini bermula, tetapi satu-satunya pilihan sekarang hanyalah bertahan hidup. Mereka terus berlari menuju puncak gedung, menghindari sekaligus melawan zombie yang menghadang. Namun di tangga, Rei mencoba bertindak sebagai pahlawan dan justru terlempar keras ke dinding. Hisashi bergerak cepat dan segera menyelamatkannya. Setelah itu, mereka bertiga menutup dan menghalangi pintu masuk agar aman. Menjelang sore, saat matahari mulai tenggelam, kondisi Hisashi memburuk. Darah mulai mengalir dari mulutnya. Rei menolak menerima kenyataan, tetapi Takashi memaksanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa kesadarannya, Hisashi memohon Takashi untuk menghabisinya sebelum terlambat, karena ia tidak ingin berubah menjadi salah satu dari mereka. Rei masih memegang harapan, menolak percaya bahwa ini adalah akhir, tetapi doanya tidak terjawab. Tak lama kemudian,
Hisashi benar-benar terdiam. Matanya membeku. Namun hanya sesaat kemudian, ia bangkit kembali. Bukan lagi sebagai manusia, melainkan sesuatu yang lain sepenuhnya. Sosok Hisashi yang mereka kenal pun menghilang. Takashi menggenggam senjatanya erat, membidik satu serangan mematikan. Meski Rei memohon agar ia berhenti, Takashi tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Setelah tubuh Hisashi tergeletak tak bernyawa, Rei mulai kehilangan kewarasannya. Ia berteriak bahwa ia lebih memilih mati bersama Hisashi daripada hidup bersama Takashi. Ia menuduh Takashi membunuh Hisashi karena cemburu, mengatakan bahwa Takashi marah karena Hisashi lebih dulu bersama Rei. Mendengar kata-kata itu, Takashi berjalan menuju penghalang dan mulai membongkarnya. Rei bertanya apa yang sedang ia lakukan, dan Takashi menjawab bahwa ia hanya menuruti keinginan Rei agar dirinya pergi. Namun Rei memohon agar ia tetap tinggal, menyesali ucapan menyakitkannya. Melihat gadis yang masih ia cintai memintanya untuk tidak pergi, Takashi akhirnya menyerah, memeluknya erat, perlahan menerima kenyataan baru yang harus mereka hadapi bersama. Sementara itu, di bagian lain sekolah, Takagi masih berusaha bertahan hidup bersama Kouta si gendut demi lolos dari serangan mayat hidup. Kouta bertanya pada Takagi kemana mereka harus pergi sekarang. Takagi membalas dengan pertanyaan yang sama, dan Kouta menjawab bahwa ia berpikir untuk menuju ruang guru. Takagi langsung memarahinya, mengatakan bahwa para guru tidak akan bisa membantu dalam situasi seperti ini. Di jembatan penghubung, Takagi menunjuk sekelompok siswa yang melakukan hal persis seperti usulan Kouta. Dan seperti yang sudah ia duga, para guru di sana ternyata sudah berubah menjadi monster. Takagi menegaskan bahwa tujuan mereka sekarang hanya satu, bertahan hidup. Kembali di atap, Rei masih terguncang oleh kematian Hisashi. Tubuh Hisashi tergeletak di depan mereka, dan keheningan berat menyelimuti udara hingga Rei berdiri dan berkata bahwa ia akan mencoba menelepon ayahnya sekali lagi. Takashi menyerahkan ponselnya. Saat ayah Rei mengangkat, ia mengenali nomor Takashi, tetapi tidak menyadari bahwa Rei yang berbicara. Ia langsung berbicara, mengatakan bahwa kota sudah kacau dan Takashi harus membawa Rei ke tempat aman. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sambungan terputus. Rei langsung menangis hancur karena bahkan di kesempatan terakhir, ayahnya tidak mengenali suara putrinya sendiri. Sementara itu, Kouta bertanya pada Takagi apakah ia membawa ponsel, lalu dengan ragu mengaku ingin menelepon polisi. Takagi menghela napas dan mengatakan bahwa menelepon polisi sekarang tidak ada gunanya, karena semua orang juga sudah mencoba hal yang sama. Ia menegaskan bahwa jikapun ada yang diselamatkan, itu hanya orang-orang penting di atas sana. Dan dengan pemerintah yang sudah kewalahan, tidak akan ada yang datang menolong mereka. Setelah menghadapi kenyataan pahit itu, Takagi menyuruh Kouta untuk terus berlari. Dalam hatinya, ia berharap seandainya ia bersama Takashi, bukan bersama babi gendut ini. Di klinik sekolah, sudah ada 2 murid, dan salah satunya telah berubah. Perawat sekolah Shizuka yang lamban dan polos belum menyadari betapa gentingnya keadaan. Ia dengan santai mengumpulkan obat-obatan. Tubuh montoknya berguncang mengikuti setiap langkahnya. Seorang murid mencoba mendesaknya agar cepat, tetapi ia tetap bergerak dengan tenang. Tiba-tiba sesosok mayat hidup menerobos masuk dan langsung menyerang murid tersebut. Sementara itu, Shizuka hanya bisa terdiam tanpa mampu bereaksi. Saat ia hampir diterkam, Sayeko, senior dari klub kendo, muncul dan dengan satu tebasan menjatuhkan makhluk itu, menyelamatkan mereka. Namun semuanya sudah terlambat, murid itu telah tergigit. Sayeko menanyakan namanya, lalu dengan suara lembut mengatakan bahwa ia tahu apa yang akan segera terjadi. Ia bertanya apakah murid itu ingin mengakhiri semuanya sebelum berubah. Dengan senyum lemah, murid itu mengangguk setuju. Shizuka mencoba menghentikannya, tetapi Sayeko memotong ucapannya, berkata bahwa tugas seorang wanita adalah menjaga martabat seorang pria. Setelah itu, ia memenuhi permintaan terakhir murid tersebut. Di tempat lain, Takagi sedang merakit sesuatu menggunakan alat-alat seadanya. Ia menebak Kouta pasti menyukai hal-hal berbau militer, dan menyuruhnya membuat sesuatu yang berguna. Otak kutu buku Kouta langsung bekerja, dan berbagai ide bermunculan. Tepat saat itu, para zombie mulai menghantam pintu hingga Takagi panik. Namun Kouta berhasil menyelesaikan senjata daruratnya, dan ketika satu zombie berhasil menerobos masuk, ia sudah siap dengan paku tembak di tangannya. Setelah jalan bersih, Kouta bertanya pada Takagi mengapa ia repot-repot membawanya. Takagi hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa ia tidak punya alasan khusus. Karena satu-satunya pilihan hanyalah bertahan hidup, mereka pun memulai perjuangan mereka sendiri. Kembali ke atap, Rei mendapat ide untuk memanfaatkan selang pemadam kebakaran guna menahan serangan zombie. Takashi terkesan dengan usulan itu, lalu Rei teringat bahwa itu sebenarnya ide Hisashi dan mendadak terdiam, menyadari bahwa ia telah tiada. Takashi tidak menyinggung hal itu dan berusaha mencairkan suasana. Rei kemudian berkata bahwa sudah waktunya mereka turun dari atap. Ia menyerahkan tongkat baseball milik Takashi, karena saatnya mereka bergerak. Di dalam gedung, Rei bertanya kemana tujuan mereka. Takashi menjawab bahwa ia ingin mencari para penyintas yang tersisa dan membawa mereka pulang. Rei menyetujuinya lalu menyuruh Takashi menelepon orang tuanya. Namun Takashi mengatakan hal itu tidak perlu, karena ayahnya sedang di luar kota dan ibunya adalah seorang guru. Di hadapan Rei, ia tampak tenang tanpa kekhawatiran. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya sangat cemas memikirkan keadaan mereka. Di lokasi lain,
Takagi dan Kouta mencoba mengalihkan perhatian para zombie dan menyadari bahwa makhluk-makhluk itu bereaksi terhadap suara, kemungkinan besar karena mereka kini sudah buta. Sementara itu, Saeko dan Shizuka menuju ruang guru untuk mencari kunci mobil. Saeko bergerak dengan sangat tenang dan fokus, bahkan tidak repot-repot menyerang zombie di jalan, hanya mendorong mereka ke samping. Shizuka bertanya mengapa ia tidak membunuh mereka, dan Saeko menjelaskan bahwa itu hanya membuang waktu, dan jika mereka terjebak, mereka tidak akan bisa keluar. Tak lama kemudian, Shizuka tersandung karpet lantai dan tubuh montoknya kembali berguncang. Saeko langsung merobek rok Shizuka, mengatakan bahwa rok itu terlalu ketat untuk situasi seperti ini. Shizuka memprotes karena rok tersebut mahal, tetapi Saeko sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari kantor guru. Di sana, Kouta dan Takagi masih bertarung mati-matian. Kouta berteriak minta tolong, tetapi Takagi justru berteriak dan menolak membantunya. Kouta kemudian menunjuk zombie tepat di belakang Takagi, dan saat itulah Takagi akhirnya berteriak ketakutan. Semua orang mendengarnya dan segera berlari ke sana. Kouta hampir kehabisan paku, sementara Takagi terpojok. Ia tersandung di depan rak piala, dan mulai melemparkan piala-piala itu. Tidak satu pun berhasil, dan egonya yang besar sama sekali tidak membantu. Hingga akhirnya ia meraih bor listrik dan menghantamkannya langsung ke kepala zombie. Saat itulah yang lain tiba, dan hanya dengan satu pandangan, mereka bergerak sebagai satu tim. Bersama-sama, mereka membersihkan ruangan dengan kerja sama penuh. Takagi berdiri terpaku, menatap apa yang baru saja ia lakukan dengan bor itu. Rei dan Shizuka segera menghampirinya untuk menenangkan. Saeko memperkenalkan dirinya, dan yang lain ikut memperkenalkan diri. Kecuali Takagi. Dengan egonya yang masih tinggi, ia mengatakan bahwa perkenalan tidak ada gunanya sekarang. Ia berteriak bahwa seharusnya dialah yang paling pintar di sini, jadi ia tidak pantas bertingkah seperti tadi. Saeko melihat ketakutan di matanya, lalu dengan lembut berkata bahwa tidak apa-apa untuk berhenti berpura-pura. Takagi akhirnya menatap bayangannya di cermin, melihat tubuhnya yang berlumuran darah, dan perlahan topeng egonya runtuh hingga ia menangis keras seperti anak kecil. Mereka kemudian berhasil mencapai ruang guru dan berkumpul kembali. Ketika Kouta mencoba menanyakan kondisi Takagi, ia justru terdiam bengong melihat Takagi berkacamata, lalu langsung dimarahi karena sikapnya yang menjijikan. Mereka mulai membahas rencana pelarian dan memutuskan bahwa sebagai sebuah kelompok, mereka harus menggunakan bus sekolah untuk menyelamatkan keluarga mereka. Saat itu, Rei melihat berita di televisi yang menayangkan bahwa seluruh dunia sedang dilanda wabah zombie. Takashi merasa frustrasi dan bertanya-tanya mengapa pemerintah masih menolak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Takagi dengan tenang menjawab bahwa pemerintah mungkin tidak ingin memicu kepanikan massal, karena rasa takut hanya akan menimbulkan kekacauan, dan itu adalah hal terakhir yang mereka inginkan saat ini. Kegelisahan kembali menyelimuti mereka. Sementara Rei masih memegang harapan bahwa keadaan suatu hari nanti bisa kembali normal. Takagi langsung mematahkan harapan itu dengan mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi pandemi dan tidak ada jalan kembali. Ia menambahkan bahwa situasi ini mirip dengan wabah besar di masa lalu, hanya saja kali ini tidak ada obatnya. Shizuka kemudian berkomentar bahwa mungkin suhu panas bisa membuat zombie membusuk lebih cepat. Saeko pun bertanya berapa lama biasanya mayat membusuk sepenuhnya. Shizuka berpikir sejenak lalu menjawab bahwa di musim panas, mayat biasanya membusuk sekitar 20 hari, dan bisa lebih lama jika cuacanya dingin. Takagi langsung menyela, mempertanyakan bagaimana mereka bisa yakin para zombie akan benar-benar membusuk, sementara yang sudah mati saja masih bisa berjalan dan makan. Tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi satu hal yang mereka semua sepakati adalah bahwa mereka harus tetap bersama dan segera keluar dari sekolah. Saeko menyarankan agar mereka menolong siapapun yang masih hidup jika bertemu di jalan. Takagi menambahkan bahwa pintu keluar terdekat adalah melalui gerbang parkiran. Mereka pun mulai bergerak. Saeko mengingatkan agar mereka menghindari pertarungan jika memungkinkan demi menghemat tenaga dan waktu. Takagi kembali mengingatkan bahwa para zombie bereaksi terhadap suara. Tiba-tiba terdengar jeritan seorang gadis dari arah tangga. Ternyata itu berasal dari kelompok penyintas lain. Tim Takashi langsung bereaksi layaknya sebuah skuad terlatih. Kouta memberikan tembakan perlindungan dari kejauhan, sementara Saeko, Takagi, dan Rei bertarung dalam jarak dekat. Setelah itu, mereka berkumpul kembali dan menuju lobi utama yang sudah dipenuhi zombie. Takashi mengatakan bahwa bersembunyi tidak ada gunanya, karena zombie hanya bereaksi terhadap suara. Namun mereka juga tidak bisa terus terjebak di sekolah. Jadi seseorang harus menguji teorinya, dan Takashi menawarkan diri. Rei berusaha menghentikannya, tetapi Saeko menahan Rei dan berkata bahwa mereka tidak boleh menghentikan keberanian Takashi untuk membuktikan teorinya. Takashi pun menuruni tangga dan berjalan lurus ke arah kerumunan zombie. Salah satu dari mereka mendekat, tetapi mengejutkan, zombie itu justru melewatinya begitu saja. Takashi lalu menguji teorinya dengan melempar benda yang menimbulkan suara keras. Ketika semua zombie berbondong-bondong menuju sumber suara itu, teorinya terbukti bahwa mereka memang hanya bereaksi terhadap bunyi. Dengan langkah pelan dan senyap, mereka bergerak melewati kerumunan menuju bus sekolah. Namun, salah satu penyintas tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu, dan suara itu langsung menarik perhatian semua zombie. Kekacauan pun pecah dan semua orang berlarian. Takagi berteriak marah pada Takashi karena menyelamatkan orang yang menyebabkan kegaduhan itu. Tetapi Rei menegaskan bahwa itu tidak penting sekarang dan mereka harus segera bergerak. Seorang penyintas diserang, dan pacarnya menolak meninggalkannya. Takagi mencoba menghentikannya, tetapi gadis itu mendorongnya dan berlari kembali ke kekasihnya.
Takagi tidak mengerti mengapa seseorang mau melakukan hal seperti itu. Shizuka dengan lembut menjelaskan bahwa ada orang-orang yang lebih memilih mati bersama dalam dunia yang sudah hancur ini. Takagi terus menggerutu soal logika, tetapi tiba-tiba Kouta datang melindunginya dari serangan zombie, bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Takagi terdiam membeku, terkejut oleh tindakan tersebut. Setelah jalur aman, Shizuka berhasil mencapai bus sekolah dan langsung duduk di kursi pengemudi, sementara yang lain segera naik. Namun sebelum mereka sempat berangkat, muncul kelompok lain yang dipimpin oleh seseorang yang langsung dikenali Rei. Namanya Shido, guru yang paling ia benci. Tiba-tiba, salah satu murid dari kelompok Shido tersandung dan jatuh. Alih-alih menolong, Shido justru menendangnya ke samping dan naik ke bus dengan senyum menyeramkan, mengatakan bahwa orang lemah tidak pantas mendapat perlindungan. Setelah semua berada di dalam bus, Shizuka yang biasanya ceroboh kini meneguhkan dirinya bahwa para zombie bukan lagi manusia, lalu menginjak pedal gas dan menabrak gerombolan zombie seperti melewati jalan berlubang. Begitu mereka berhasil keluar, Shido mengucapkan terima kasih kepada Saeko dan menyarankan agar Saeko yang memimpin kelompok. Namun Saeko menolaknya. Melihat kesempatan itu, Shido menyatakan bahwa setiap kelompok membutuhkan seorang pemimpin. Rei langsung mendekat ke Takashi dan berbisik bahwa mereka akan menyesal membiarkan pria menjijikan itu naik ke bus. Mereka melaju ke jalan raya dan melihat kota yang sudah porak-poranda, dengan api berkobar, gedung runtuh, dan pantai yang kosong. Tiba-tiba salah satu murid Shido bersuara, mengatakan bahwa ia tidak ingin berada dalam kelompok yang sama dengan Takashi. Murid lain menambahkan bahwa mereka seharusnya tetap di sekolah. Kesal dengan keluhan itu, Shizuka menginjak rem mendadak. Tubuh montoknya berguncang saat ia berbalik dan berteriak agar mereka diam, karena mengganggu konsentrasinya. Saeko dengan tenang bertanya kepada murid yang ribut itu, apa sebenarnya yang ia inginkan. Murid itu menunjuk Takashi dan mengatakan bahwa ia ingin Takashi turun dari bus. Kouta bersiap menembakkan senjatanya, tetapi Takagi menghentikannya. Takashi maju menghadapi pria itu dan menanyakan apa masalahnya. Saat pria itu hendak menyerang Takashi, Rei langsung menghantamnya dengan tongkat. Shido bertepuk tangan, jelas terhibur melihat kelompok Takashi. Ia mulai berpidato, memperkenalkan dirinya sebagai kandidat pemimpin yang sempurna. Entah bagaimana caranya, orang-orang mulai mempercayainya. Rei sudah muak dan memutuskan untuk turun dari bus, mengaku bahwa ia lebih baik menghadapi zombie daripada menghabiskan 1 detik bersama pria itu. Takashi mengikutinya dan mencoba membujuknya agar tetap tinggal. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan apapun, sebuah bus lain menabrak tepat di depan terowongan yang dipenuhi zombie. Bus itu meledak, memblokir jalan dan memisahkan Takashi serta Rei dari yang lain. Saeko melompat turun dari bus untuk memeriksa keadaan mereka. Takashi berteriak kepada kelompoknya bahwa mereka akan bertemu kembali di kantor polisi saat malam tiba. Kelompok itu kembali tercerai, dan Takashi bersama Rei memilih masuk ke terowongan. Saat nyala api dari reruntuhan menyala di belakang mereka, keduanya berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun tiba-tiba satu anggota geng motor yang telah berubah menyeruak dari belakang Takashi. Sebelum sempat menyerang, Rei menghantam kepalanya dengan batu bata. Ia menarik Takashi berdiri, lalu dengan motor milik zombie itu mereka melaju menuju pusat kota. Di perjalanan, pikiran Takashi terus kembali pada betapa normalnya hidup beberapa jam sebelumnya. Kini sekolah, teman-teman, dan rutinitas hariannya telah lenyap. Ia sekarang kabur dari atap ke atap, bertemu sekutu yang tak pernah ia duga, dan bertahan di tengah kehancuran. Rei memecah keheningan dengan bertanya, apakah menurutnya akan ada yang datang menolong mereka. Takashi menggeleng, mengatakan tidak akan ada siapapun. Rei mendengus kesal dan mengeluh bahwa Takashi selalu berpikir pesimistis. Takashi tak menggubris, mengatakan ia hanya bicara jujur karena kebohongan tak ada gunanya sekarang. Rei hendak membalas, tetapi suaranya yang meninggi justru menarik perhatian para undead di sekitar. Takashi langsung memutar gas dan motor mereka melesat kencang. Sementara itu di atas bus, Shizuka terjebak di sebuah jembatan. Kelompok kembali terpecah, dengan Saeko tetap bersama tim intinya. Di sisi lain, Shido mulai mengumpulkan murid-muridnya, menebar janji kosong dan rayuan licik untuk menarik para gadis agar memihaknya. Kembali di kota, Takashi dan Rei melewati jalanan sunyi, tempat orang-orang telah kabur atau berubah menjadi undead. Mereka menemukan mobil polisi terbengkalai dan berhenti. Rei menggeledahnya untuk mencari senjata, apapun yang bisa membantu mereka bertahan. Ia menemukan sebuah pistol dan menyerahkannya pada Takashi, yang segera memastikan senjata itu masih berisi peluru. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuan mereka adalah pom bensin, karena bahan bakar menjadi kebutuhan mendesak. Akhirnya mereka menemukannya, tetapi pompa otomatis itu hanya bisa dioperasikan dengan kartu. Takashi tak membawa uang, dan Rei meninggalkan dompetnya di sekolah, membuat mereka hanya punya satu pilihan, merampok minimarket. Takashi masuk dan menghancurkan mesin kasir untuk mengambil uang. Sementara Rei menunggu di luar bersama motor, merenungkan betapa gilanya hari ini, seseorang tiba-tiba menariknya dari belakang. Takashi langsung berlari keluar dan mendapati seorang pria besar menodongkan pisau ke leher Rei dengan tatapan kosong. Pria itu berkata bahwa ia menyaksikan keluarganya berubah, dan terpaksa menghabisi mereka sendiri. Kini ia sendirian, putus asa, dan kehilangan akal sehat. Ia mengejek Takashi, memaksanya menjatuhkan tongkat baseball dan mengisi penuh tangki motor. Ia memperingatkan bahwa satu gerakan salah saja akan berakibat fatal bagi Rei. Takashi sengaja melempar tongkat itu ke samping hingga membentur lantai keras,
menarik perhatian para zombie. Ia lalu perlahan mengisi bensin, mengulur waktu sambil berpikir, sementara tangannya bergerak mendekati pistol yang ia sembunyikan. Pria itu terus berteriak. Suaranya makin tidak terkendali dan fokusnya mulai goyah. Melihat celah itu, Takashi menerjang ke depan dengan pistol terangkat, membidik tepat ke dadanya. Pria itu tertawa dan menantangnya menembak, memperingatkan bahwa seluruh pom bensin bisa meledak. Namun Takashi tak ragu, karena ia tak akan membiarkan Rei terluka, dan ia pun menarik pelatuk. Dentuman senjata memecah keheningan malam dan menggema ke seluruh kota, cukup keras untuk menarik para undead. Rei ingin memastikan pria itu tak bisa bangkit lagi, tetapi Takashi menahannya, menyadari suara tembakan sudah cukup berbahaya. Mereka segera naik motor dan tancap gas, meninggalkan pria itu tergeletak saat para undead mulai mendekat. Keesokan paginya di bandara, pesawat pribadi terakhir bersiap lepas landas. Dari kejauhan, dua penembak jitu mengamankan landasan. Keduanya adalah tentara bayaran. Salah satunya seorang wanita bernama Rika, termasuk 5 sniper terbaik di Jepang. Mereka disewa untuk melindungi pejabat yang berusaha kabur dari kekacauan. Rekannya mencoba bercanda dan merayu Rika, menawarkan pijatan, tetapi Rika menolak. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pulang dan bertemu sahabatnya, Shizuka. Sementara itu, bus masih terjebak di jembatan tanpa jalan keluar. Shido terus berbicara seolah ini hanya perjalanan studi, menyuruh semua orang diam, tidak menghubungi keluarga, dan mempercayainya sepenuhnya. Kota terbangun oleh ucapan Takagi, yang bertanya kemana mereka sebaiknya pergi. Kota berpikir mungkin menuju pinggiran. Takagi menunjuk ke langit ke arah pesawat, mengatakan orang-orang pasti akan kabur ke pulau atau zona militer. Kota menyebut Okinawa sebagai kemungkinan, dan Takagi menambahkan Hokkaido atau Kyushu juga masuk akal. Namun ia menegaskan bahwa jika militer sudah membangun basis, akses akan dibatasi dan semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Itu terlihat jelas dari Shido, yang mulai membangun komunitas menyimpang dengan memanipulasi para siswa. Kouta menawarkan diri untuk mengurus Shido, tetapi Takagi menghentikannya, menyuruh fokus menyeberangi kota. Ia lalu bergumam, berharap Takashi baik-baik saja. Kouta mendengarnya dan menggoda Takagi, yang langsung menyangkal, meski semuanya sudah terlanjur mendengar. Saeko dan Shizuka ikut cemas, mengingat Takashi dan Rei masih berada di luar. Di sisi lain kota, situasi memburuk. Geng-geng bersenjata berkeliaran, dan Takashi serta Rei harus menerobos baku tembak. Tujuan mereka menyeberangi jembatan, tetapi kekacauan membuat itu mustahil. Takashi pun membelok dan mencari jalur lain. Di jembatan utama, kepanikan memuncak saat para undead tiba. Militer mencoba mengendalikan situasi, tetapi warga menolak patuh. Kendaraan diblokir dan ancaman dilontarkan. Beberapa siswa nekat menerobos pos dan langsung terhempas dari jembatan oleh semprotan meriam air. Kembali di bus, Shido sepenuhnya kehilangan kendali. Saeko menyebutnya pemimpin sekte, dan Takagi setuju. Ia menatap para siswa yang terhipnotis oleh karisma palsu Shido. Saeko berkata mereka harus turun jika ingin mencapai kantor polisi dan bertemu Takashi. Takagi ragu, lalu bertanya mengapa Saeko lebih khawatir pada Takashi dibanding keluarganya. Saeko menjawab tenang bahwa ayahnya berada di luar negeri, dan yang terpenting kini adalah bertahan hidup dan menepati janji. Shizuka bertanya kemana mereka akan pergi. Takagi menjelaskan bahwa ia dan Takashi bertetangga. Kouta tertawa, menceritakan keluarganya yang tersebar ke berbagai negara. Shizuka tersenyum dan berkata ia akan tetap bersama kelompok ini. Semua sepakat dan menyusun rencana. Saat Shido mencoba menghentikan mereka, Takagi memotongnya, mengatakan mereka tak membutuhkannya. Ketika Shido mendekat, Kouta melepaskan tembakan peringatan yang menggores pipinya. Ia mengingatkan bahwa dunia lama sudah runtuh. Saeko, Shizuka, Takagi, dan Kouta turun dari bus. Di tempat lain, Takashi dan Rei terjebak di jembatan lain. Mereka mendengar suara tembakan, dan Takashi langsung mengenalinya. Ia menyalakan motor, melompat ke atas jembatan, dan mendarat di tengah teman-temannya. Rei ikut bertarung, dan Takashi melemparkan senjata pada Kouta. Mereka bergerak selaras hingga para undead tumbang. Saat semuanya reda, Rei berlari ke arah Shizuka dengan lega. Takashi memastikan semua baik-baik saja, meski suasana canggung sempat muncul. Matahari mulai terbenam dan kantor polisi masih jauh. Mereka membutuhkan tempat berlindung. Shizuka teringat sahabatnya, Rika, yang tinggal tak jauh dari sana. Mereka pun bergerak ke apartemen itu. Larut malam, kekacauan makin meluas. Dunia akhirnya menyadari wabah ini berskala global, sementara pemerintah kehilangan kendali. Kelompok Takashi akhirnya tiba di apartemen, dan kelegaan menyelimuti mereka saat menemukan air panas dan tempat aman untuk beristirahat. Mereka bermain air, tertawa, dan bercanda, seolah menemukan sepotong surga kecil di tengah neraka yang runtuh. Dari balik pintu tertutup, para cowok hanya bisa mendengar suara tawa itu, tanpa bisa ikut bergabung. Takashi dan Kouta memilih menghabiskan waktu dengan memeriksa sebuah brankas yang mereka temukan di apartemen. Di dalam brankas pertama terdapat persediaan amunisi, sementara brankas kedua menyimpan 3 senjata api lengkap. Mata Kouta langsung berbinar, seperti anak kecil yang baru menemukan harta karun. Ia berkomentar bahwa semua itu jelas ilegal, namun kenyataannya kini senjata-senjata tersebut ada di hadapannya. Saat Kouta masih heboh, Takashi dengan tenang mengambil satu senjata dan mengarahkannya ke Kouta. Kouta langsung panik, berteriak agar senjata tidak pernah diarahkan ke orang lain,
bahkan jika dianggap aman. Keduanya kemudian terdiam. Mereka sama-sama menyadari bahwa situasi telah berubah. Ini bukan lagi sekadar bertahan dari para undead, melainkan kondisi perang. Kouta bergumam bahwa tidak akan ada lagi ruang untuk negosiasi. Untuk hidup, orang harus siap saling menembak. Mereka memilih satu senapan dan menyimpan sisanya. Kouta menyebutkan dengan santai bahwa ia pernah mengikuti pelatihan singkat di Amerika bersama mantan anggota pasukan khusus. Takashi menatapnya dengan campuran kagum dan ngeri, lalu mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki Kouta sebagai teman. Ia kemudian memandang sekeliling apartemen, bertanya-tanya siapa sebenarnya sahabat Shizuka yang memiliki perlengkapan seperti ini. Kouta menjelaskan bahwa membeli komponen senjata secara terpisah masih berada di area abu-abu hukum, baru menjadi masalah saat dirakit. Ia menambahkan bahwa Shizuka pernah menyebut temannya itu bagian dari tim khusus, dan jika ia tinggal di apartemen pribadi seperti ini, berarti latar belakangnya memang luar biasa. Dari kamar mandi, suara tawa para gadis terdengar semakin keras. Kouta terlihat cemas, khawatir suara itu bisa menarik perhatian zombie. Takashi menenangkannya, mengatakan bahwa pusat keributan terbesar tetap berada di jembatan. Di jembatan, kekacauan belum mereda. Orang-orang memaksa masuk ke tempat perlindungan, sementara demonstran berteriak menuntut penjelasan tentang asal-usul virus. Polisi menerima perintah tegas, lindungi jembatan dan tempat perlindungan dengan cara apapun. Saat barikade didobrak, seorang petugas meminta konfirmasi, dan jawabannya jelas. Takashi dan Kouta mengamati dengan teropong. Ketika giliran Kouta, ia melihat liputan jurnalis dan meminta Takashi menyalakan televisi. Berita menampilkan tuduhan bahwa karantina hanyalah kedok untuk membatasi akses tempat perlindungan. Selebaran menyebar, mengklaim virus itu senjata biologis, meski tak ada bukti pasti. Takashi menggerutu, menyebutnya terdengar seperti teori konspirasi murahan. Kembali ke jembatan, para zombie semakin dekat dan tembakan mulai dilepaskan. Seorang wanita berlari sambil menggandeng putrinya, memohon agar polisi berhenti menembak. Namun sang anak sudah terinfeksi dan menyerang ibunya. Mengikuti perintah, petugas terpaksa melepaskan tembakan. Seorang pria berteriak menuduh polisi sebagai pembunuh. Kapolres mendekatinya, meminta mundur. Saat peringatan diabaikan, ia menarik pistol dan menembak pria itu demi mengendalikan kekacauan. Beberapa detik hening menyelimuti sebelum siaran terputus. Takashi mematikan televisi, merasa muak dan ingin pergi. Kouta menolak, mengatakan keluar malam ini terlalu berbahaya. Tiba-tiba Shizuka muncul dalam keadaan setengah sadar dan menabrak Takashi dari belakang. Takashi menahan tubuhnya agar tidak jatuh dan segera membawanya ke kamar agar bisa beristirahat. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa absurdnya keadaan. Tak lama kemudian, Rei muncul dengan langkah goyah. Ia duduk di dekat Takashi dan mulai berbicara terputus-putus tentang masa lalu, tentang ayahnya dan Hisashi. Takashi mendengarkan dalam diam, lalu memberinya minum dan bertanya apakah ia lelah. Pertanyaan itu justru memicu emosi Rei. Takashi akhirnya berkata jujur bahwa ia tidak bisa terus dibandingkan dengan orang yang telah pergi, dan meski ia bukan Hisashi, ia adalah orang yang ada sekarang. Rei terdiam, menatapnya lama, lalu bersandar, membiarkan keheningan menjawab semuanya. Sementara itu, Kouta sudah siaga di balkon dengan senapannya, mengawasi gelombang zombie yang memenuhi jalanan. Di luar, seorang pria mencoba bertahan, tetapi akhirnya tumbang. Saeko bergabung dan menahan Takashi yang berniat menembak. Ia mengingatkan bahwa suara tembakan akan membawa lebih banyak bahaya ke gedung mereka. Ia menyuruh Takashi melihat kota yang telah runtuh sepenuhnya. Melalui teropong, Takashi melihat seorang ayah menggendong putrinya, mengetuk pintu demi pintu, memohon perlindungan. Ketika pintu akhirnya terbuka, ketakutan mengambil alih dan pria itu ditikam. Pintu ditutup, meninggalkan sang ayah sekarat dan anak kecilnya sendirian. Dalam detik-detik terakhir, pria itu masih menenangkan putrinya dan menyuruhnya bersembunyi. Tangisan sang anak menarik perhatian zombie. Kouta akhirnya menembak, menyelamatkan gadis itu dan menjatuhkan zombie yang mendekat. Takashi menegurnya, tetapi akhirnya mengangguk setuju. Ia bersiap turun menjemput gadis itu, sementara Rei bersikeras ikut. Saeko menjaga gerbang dan mendoakan keberuntungan mereka. Dengan motor, Takashi melaju menembus jalanan, dipandu tembakan presisi dari kejauhan. Ia terjatuh saat mendekati lokasi, kehilangan motornya, namun tetap bergerak menuju gadis kecil itu. Ia mengamankan area, mengusir zombie, dan mengunci gerbang. Tubuh sang ayah masih terbaring. Takashi menutup wajahnya dan memberi penghormatan terakhir, lalu berkata pelan pada gadis itu bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Gadis kecil itu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Takashi tak punya jawaban pasti, sampai ia melihat tembok yang bisa mereka gunakan untuk keluar. Di kejauhan, Saeko dan yang lain menyiapkan kendaraan. Kouta melihat Takashi dan gadis kecil itu berjalan di atas tembok, dan ia mengatur napas, menjaga bidikan tetap stabil. Malam itu, di tengah kehancuran, satu nyawa kecil masih punya kesempatan untuk bertahan. Di tengah perjalanan, anjing itu tiba-tiba menjilat wajah Takashi, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Sebuah Humvee melaju kencang mendekat. Saeko berdiri tegap di atap kendaraan, ekspresinya penuh tekad. Dari sisi lain, Kouta memberikan perlindungan dengan tembakan akurat, sementara Shizuka menyetir dengan manuver nekat menembus gerombolan zombie. Kendaraan berhenti tepat waktu. Saeko melompat turun dan langsung menghadapi para zombie dengan tebasan cepat.
Sementara Kouta terus menutup pergerakannya dengan tembakan presisi. Takashi mengangkat gadis kecil itu, berlari sekuat tenaga, lalu melompat masuk ke dalam kendaraan. Tanpa menunggu lama, mereka segera meninggalkan area itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, Humfei melaju menyusuri tepi sungai. Nama gadis kecil itu adalah Elich, dan ia cepat merasa akrab dengan Kouta. Kali ini Kouta dan Takagi berjaga, sementara Takashi, Rei, dan Saeko akhirnya bisa beristirahat. Saat mereka hampir mencapai ujung sungai, Shizuka perlahan membangunkan semua orang. Rei terbangun lebih dulu dan sempat tersenyum, karena mendapati dirinya bersandar pada Takashi. Namun senyumnya langsung memudar ketika ia melihat Saeko tertidur dengan posisi yang sama. Wajah Rei langsung berubah kesal, dan ia mencubit pipi Takashi, membuatnya terkejut terbangun. Takashi nyaris membeku saat menyadari situasinya, apalagi ketika Rei menunjuk ke arah pangkuannya. Saeko juga mulai terbangun, terlihat sedikit kebingungan dengan keadaannya. Mereka kemudian menghentikan kendaraan di bawah jembatan utama. Shizuka mengeluarkan pakaian yang ia ambil dari apartemen temannya, dan Elich segera berganti pakaian. Sementara itu, Takashi dan Kouta berjaga di sisi lain. Saat menunggu, Kouta menyerahkan sebuah senapan pada Takashi, merasa ia akan segera membutuhkannya. Ia menjelaskan cara penggunaannya sambil berjalan. Tepat ketika penjelasan selesai, para gadis pun selesai bersiap. Kini semuanya memegang senjata masing-masing. Takashi dan Kouta terdiam sejenak. Rei yang kini membawa senjata sendiri melihat kegelisahan Takashi dan langsung menenangkannya, mengatakan bahwa Kouta sudah mengajarinya dengan benar. Takashi dan Kouta kemudian bergerak ke jalan utama untuk mengecek situasi. Jalanan tampak kosong, tanpa zombie maupun manusia. Keadaan terlihat aman, dan Shizuka kembali mengemudikan Humfei. Meski begitu, Rei diam-diam masih berharap ayahnya selamat. Rumah terdekat adalah rumah keluarga Takagi. Walau Takagi tidak berharap banyak, ia tetap ingin memeriksanya. Shizuka melaju di jalan utama, sementara Takashi dan Rei berjaga di atap kendaraan. Takashi menyadari tidak ada lagi helikopter di langit. Rei juga menunjuk bahwa mereka belum melihat satupun zombie sejak meninggalkan sungai. Untuk sesaat, semua terasa hampir normal. Hingga akhirnya Kouta melihat gerombolan zombie menghadang di depan. Takagi segera menyuruh Shizuka berbelok mencari jalur lain. Tetapi kemanapun mereka pergi, zombie selalu muncul. Shizuka mulai panik dan akhirnya membawa kendaraan masuk ke bawah jembatan. Di sana, Rei melihat kawat baja membentang di jalan. Shizuka tidak sempat mengerem. Humfei berhenti mendadak, dan Rei terlempar dari atap, jatuh keras ke aspal. Takashi langsung melompat turun untuk menolongnya. Ia mencoba menggunakan senapan untuk pertama kali, tetapi tembakan awalnya meleset. Kouta segera memberi arahan, dan perlahan Takashi mulai menembak dengan lebih tepat. Kouta dan Saeko maju untuk membuka jalan. Namun saat Takashi mulai terbiasa, pelurunya habis. Tangannya gemetar saat mencoba mengisi ulang, dan peluru-peluru itu justru terjatuh. Dalam kepanikan, Takashi memeluk Rei untuk melindunginya. Lalu ia teringat bahwa Rei juga membawa senjata. Dengan cepat, ia memanfaatkan posisi Rei sebagai penopang dan kembali menembak zombie yang mendekat. Di tengah kekacauan, Saeko bergerak dengan efisien, menjatuhkan zombie satu persatu. Elich, meski masih kecil, mencoba membantu. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan peluru pada Kouta. Melihat itu, Kouta menguatkan tekadnya untuk membuka jalan apapun risikonya. Takagi pun ikut maju, memaksakan keberanian dan ikut menembak. Namun suara tembakan justru menarik semakin banyak zombie. Saat matahari mulai terbenam, peluru mereka hampir habis dan jalan keluar belum terlihat. Tiba-tiba, anjing bernama Deke melompat keluar dari Humfei dan menyerang zombie. Melihat itu, Takashi sadar ia tidak bisa hanya bertahan. Ia menghentikan Takagi, mengambil senjatanya, dan menyuruhnya tetap bersama Rei. Bersama Saeko, Takashi maju ke tengah kerumunan, membuat suara keras untuk memancing zombie menjauh. Sementara itu, Kouta menyuruh Elich merangkak melewati kawat menuju tempat aman. Namun Elich menolak. Ia teringat janji ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski akhirnya ayahnya pergi. Ia menangis dan memohon agar tidak ditinggalkan. Saat semua harapan terasa hilang, tiba-tiba sekelompok prajurit bersenjata lengkap muncul dan membersihkan zombie dengan cepat. Semua orang terselamatkan. Shizuka berlari menghampiri pemimpin mereka dan mengucapkan terima kasih. Saat helmnya dibuka, ternyata pemimpin itu adalah Ibu Takagi. Setelah situasi aman, Takagi berjanji akan menunggu mereka di rumahnya. Kini Takashi dan Saeko harus mencari jalan sendiri untuk menyusul. Matahari terus turun, dan di setiap tikungan selalu ada zombie. Takashi kemudian teringat sebuah showroom kendaraan yang mereka lewati sebelumnya dan mendapat ide. Di showroom itu, Takashi mempertimbangkan mengambil kendaraan. Saat ia mengatakannya, Saeko menggoda bahwa itu terdengar seperti ajakan kencan. Takashi hanya tertawa kecil. Mereka akhirnya menemukan kendaraan amfibi yang bisa berjalan di darat dan air. Takashi langsung duduk di balik kemudi dengan rencana jelas. Ia mengemudi menuju tepi sungai. Zombie ikut terjatuh mengejar mereka. Takashi sempat merasa lega, tetapi Saeko segera menyadarkan bahwa zombie masih terus bergerak. Mereka pun langsung masuk ke sungai. Air memercik keras saat kendaraan menghantam permukaan. Saeko basah kuyup, sementara Takashi terdiam, tak siap menghadapi situasi itu. Dengan matahari tenggelam dan zombie masih berkeliaran di tepi sungai,
Takashi mengarahkan kendaraan ke sebuah pulau kecil di tengah sungai dan menyarankan beristirahat di sana. Namun Saeko bersin. Tubuhnya menggigil karena pakaian basah dan udara malam yang dingin. Takashi berusaha keras mengalihkan pandangannya, menyadari Saeko membutuhkan pakaian yang sudah kering. Tanpa banyak pertimbangan, ia melepas kaosnya dan memberikannya kepada Saeko, setidaknya sampai pakaiannya benar-benar kering. Saat Saeko mengenakan pakaian milik Takashi, Takashi langsung merasa canggung, tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapannya. Untuk memecah suasana, ia dengan kiku bertanya apakah Saeko menyukai seseorang. Di luar dugaan, Saeko menjawab bahwa ia menyukainya. Namun, ia segera mengakhiri topik itu dan menyarankan agar mereka segera melanjutkan perjalanan. Takashi pun menyetujuinya. Mereka terus bergerak hingga akhirnya tiba di sebuah taman. Takashi mengarahkan kendaraan ke dalam air mancur dan mengikatnya di bagian tengah. Ia menahan pedal gas sehingga kendaraan itu berputar, menciptakan suara keras yang cukup untuk menarik perhatian para zombie ke arah air mancur dan menjauh dari jalan utama. Saeko segera memahami maksudnya, lalu melompat turun dan menerjang ke dalam kerumunan. Ia bertarung seperti seorang pendekar sejati. Gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Seolah-olah ia telah menyatu dengan setiap ayunan pedangnya. Namun semuanya terhenti ketika ia berhadapan dengan zombie seorang anak kecil, membuat langkahnya mendadak terhenti. Takashi menyadari ada yang tidak beres dan langsung berlari mendekat. Begitu melihat situasinya, Takashi tanpa ragu menembak dan segera menarik Saeko pergi. Mereka lalu berlindung di sebuah kuil kecil yang tidak jauh dari sana. Takashi bertanya mengapa Saeko sempat terpaku. Tetapi Saeko tidak menjawab dan justru menjatuhkan diri ke lantai. Ia terdiam. Takashi tidak memaksanya berbicara. Ia hanya mengatakan bahwa mereka akan bertahan di tempat itu sampai pagi tiba. Takashi menyalakan lilin dan mengamati sekeliling, menemukan sebuah katana asli tergeletak di atas meja, tetapi tetap tidak mendapat respons dari Saeko. Ia lalu menyiapkan pakaian kering untuk Saeko dan menunggu di balik tirai sementara Saeko berganti. Keheningan memenuhi ruangan dan Takashi mengerti bahwa Saeko membutuhkan waktu sendiri. Untuk sedikit mencairkan suasana, Takashi menyerahkan tisu basah dan dengan nada lembut mengatakan bahwa itu bisa digunakan untuk membersihkan diri. Ucapan sederhana itu akhirnya membuat Saeko tersenyum, lalu tertawa kecil. Beberapa saat kemudian, Saeko mulai berbicara dan bertanya mengapa Takashi tidak menanyakan lebih banyak tentang dirinya. Takashi menjawab bahwa ia tidak ingin bertanya jika Saeko belum siap menjawabnya. Perlahan, Saeko mulai membuka diri. Ia kembali menyinggung pertanyaan Takashi sebelumnya tentang perasaan. Dan meskipun ia mengakui ada seseorang yang ia sukai, ia merasa dirinya tidak pantas. Ia lalu menceritakan masa lalunya. Ia mengatakan bahwa ia pernah diserang oleh orang asing di suatu malam. Ia melawan balik, melumpuhkannya, dan menjatuhkannya. Namun, menurutnya, kejadian itu bukan hal yang paling menghantuinya. Yang benar-benar mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan saat itu. Kekerasan, tekanan, dan luapan emosi tersebut membuatnya merasa seperti sosok yang berbeda, sesuatu yang ia anggap tidak wajar. Takashi mengatakan bahwa ia bisa sedikit memahami perasaan itu, karena ia sendiri merasakan dorongan aneh saat melawan para zombie. Namun Saeko menegaskan bahwa baginya itu berbeda, karena ia merasa sisi itu sudah ada jauh sebelum kekacauan ini dimulai. Ia mengatakan bahwa di taman tadi, saat melihat zombie anak kecil itu, ia membeku karena menyadari betapa dekatnya ia dengan sisi gelap dalam dirinya. Takashi tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Saeko dengan tenang, dan tetap berada di sisinya hingga malam berlalu. Keesokan paginya, ketika mereka bersiap untuk pergi, segerombolan zombie mulai mengepung kuil. Takashi memanggil Saeko, tetapi pikirannya masih tertinggal pada perbincangan semalam. Takashi pun melakukan apa yang perlu ia lakukan. Ia memeluk Saeko dengan erat untuk menyadarkannya. Usahanya berhasil, dan Saeko berbisik pelan mengucapkan terima kasih, sementara tekad kembali terlihat di matanya. Namun kali ini berbeda, karena dengan katana asli di tangannya, Saeko bergerak dengan keyakinan penuh. Ia bertarung dengan rapi, cepat, dan efisien. Setiap tebasan dilakukan dengan kendali penuh. Setelah berhasil lolos, Takashi membawanya menuju rumah Takagi melalui pintu belakang. Di sana, Zik mulai menggonggong dan yang lain bersorak menyambut kepulangan mereka, tanpa menyadari perubahan besar yang telah dilewati keduanya malam sebelumnya. Segalanya terasa berjalan beriringan bagi Takashi, karena setelah melalui malam yang berat bersama Saeko, ia kembali menghadapi situasi tak terduga lainnya. Kali ini melibatkan Rei, yang harus mendapatkan perawatan setelah terjatuh dari Humvee kemarin. Shizuka meminta Takashi membantu menahan Rei selama proses itu. Takashi hanya bisa melihat dan mendengar keluhannya. Setelah selesai, Rei langsung mengusir Takashi keluar kamar sambil memarahinya. Di lantai bawah, Takashi bertemu Saeko yang kini mengenakan yukata. Suasana di antara mereka masih terasa canggung, namun keduanya justru tertawa kecil karenanya. Eliche kemudian muncul, dan Takashi mengatakan bahwa ia senang melihat kondisi Eliche sudah jauh lebih baik. Ia teringat bagaimana sebelumnya gadis itu menangis hingga tertidur di samping Shizuka. Namun ketenangan itu segera pecah ketika suara pertengkaran terdengar antara Takagi dan ibunya. Saat Takashi menanyakan apa yang terjadi, Takagi kesal karena Takashi masih memanggilnya dengan nama keluarga. Ibu Takagi meminta maaf atas sikap putrinya, tetapi Takashi mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ia justru berterima kasih secara pribadi karena telah diizinkan tinggal di rumah tersebut. Sementara itu,
Takagi mendekati Kouta yang masih sibuk memeriksa senjatanya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama, karena persediaan rumah semakin menipis, dengan air dan listrik yang terbatas. Pada saat yang sama, Ibu Takagi menyampaikan hal serupa kepada Takashi. Militer kini bergerak sendiri tanpa menunggu perintah pemerintah, dan bagi siapapun yang ingin berlindung di rumahnya, hanya mereka yang bersedia bertarung yang diperbolehkan tinggal. Ia meminta Takashi membantu menjelaskan hal ini kepada Takagi. Di garasi, salah satu pekerja menegur Kouta karena membawa senjata, mengatakan bahwa murid sekolah tidak seharusnya memegang senjata. Namun Takagi segera membela Kouta, membuat pria itu mundur setelah menyadari siapa dirinya. Setelah itu, Takagi mempertanyakan mengapa orang dewasa masih memandang mereka hanya sebagai murid, dan mengapa semua yang telah mereka lalui tetap tidak dianggap serius. Mereka kemudian berkumpul di kamar Rei untuk rapat, karena Rei masih belum bisa berjalan. Takagi tidak ingin membuang waktu dan langsung bertanya, apakah mereka akan tetap bersama atau berpisah. Mendengar itu, Saiko segera menyadari bahwa di bawah perlindungan keluarga Takagi, hanya ada dua pilihan. Mereka bergabung, atau mereka pergi. Takashi mempertanyakan mengapa mereka harus berpisah dan tidak tetap tinggal dengan bergantung pada perlindungan orang tua Takagi. Namun Takagi tiba-tiba meledak, mengatakan bahwa orang tuanya adalah pemimpin besar yang bahkan lupa pada putri mereka sendiri, karena yang mereka lindungi hanyalah Citra dan para pengikutnya. Takashi menarik kerah bajunya dengan frustrasi dan mengatakan bahwa Takagi seharusnya bersyukur masih memiliki orang tua dan rumah, sementara yang lain bahkan tidak tahu apakah keluarga mereka masih hidup atau tidak. Ucapannya membuat Takagi terdiam. Takashi melepaskannya sebelum mengatakan hal lain. Namun tak lama kemudian, keributan besar terdengar dari luar. Ayah Takagi datang dengan sebuah truk kontainer, dikelilingi para pengikutnya. Ia menyeret keluar seekor zombie dan memperkenalkannya kepada semua orang sebagai teman lamanya. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Namun, di hadapan semua orang, dia justru mengayunkan senjatanya dan memenggal kepala itu untuk menunjukkan keseriusannya. Ia menegaskan bahwa jika mereka ingin tetap hidup, maka setiap orang harus siap bertarung, bahkan bila harus menghadapi mereka yang dulu disayangi. Keheningan langsung menyelimuti tempat itu, dan tak satu pun berani membantah ucapannya. Setelah kembali ke dalam, Kouta akhirnya angkat suara. Ia bergumam bahwa pedang saja tidak cukup, karena meski mampu memotong tulang, setelah digunakan pada beberapa tubuh, senjata itu akan kehilangan efektivitasnya. Saeko menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa pedang tetap bisa diandalkan selama kualitasnya baik dan digunakan oleh orang yang tepat. Emosi Kouta tiba-tiba meledak, dan ia pergi begitu saja dengan wajah marah. Takashi berusaha mengejarnya, tetapi kehilangan jejaknya di lorong. Alice yang menyaksikan kegelisahan itu menawarkan bantuan. Mengetahui hubungan pertemanan mereka, Takashi mengangguk dan mengizinkannya pergi. Ia yakin gadis kecil itu mampu menenangkan Kouta. Namun tak lama kemudian, Alice kembali berlari dengan wajah pucat, mengatakan bahwa Kouta sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Takagi juga tengah mencari Kouta, tetapi justru menemukan Saeko yang duduk diam di tepi kolam koi. Tanpa banyak pikir, Takagi melontarkan komentar. Saeko berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak ingin diganggu. Takagi lalu menyampaikan kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar tenang, karena hari-hari damai itu akan segera berakhir. Ia menambahkan bahwa pada akhirnya mereka semua harus bertarung, entah bersama orang tua mereka atau sebagai kelompok sendiri. Sementara itu, kembali ke Kouta. Beberapa pekerja dewasa berhasil menahannya dan berusaha merebut senjatanya, dengan alasan bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa senjata. Kouta memohon, mengatakan bahwa senjata itu satu-satunya hal yang ia miliki. Situasi menjadi semakin panas, dan para pekerja bersiap mengambilnya dengan paksa. Takashi tiba tepat di belakang mereka. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, ayah Takagi muncul dan meminta penjelasan atas keributan itu. Para pekerja menjelaskan bahwa senjata milik Kouta tidak sah dan seharusnya tidak berada di tangan seorang murid. Ayah Takagi menatap Kouta dan menanyakan namanya. Dengan tangan bergetar dan suara tertahan, Kouta menyebutkan nama lengkapnya beserta kelasnya. Ia memohon agar senjatanya tidak diambil, karena hanya itu yang benar-benar ia kuasai. Ayah Takagi hanya mengajukan satu pertanyaan, menanyakan apa yang bisa dilakukan Kouta. Sebelum ia sempat menjawab, Takagi melangkah maju dan berteriak bahwa Kouta adalah orang yang telah melindunginya. Mengenali Takashi, sang ayah terdiam sejenak dan mendengarkan. Takashi melanjutkan, mengatakan bahwa Kouta telah menyelamatkan Takagi berkali-kali, lebih dari yang bisa ia hitung. Saeko pun ikut bersaksi, mengatakan bahwa ia sendiri telah melihat kemampuan menembak Kouta yang luar biasa. Satu persatu, anggota kelompok melangkah maju. Mereka semua berdiri di sisi Kouta. Terakhir, Takagi maju dengan langkah mantap. Dengan suara tenang, ia menyatakan bahwa hanya Kouta dan teman-temannya yang benar-benar melindunginya, bukan orang tua yang selama ini bersikap acuh. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam, salah satu murid yang dulu bersama Shido masih berkeliaran. Ia melaporkan seluruh informasi tentang kelompok Takashi kepada Shido, yang kini hidup nyaman sebagai pemimpin sekte menyimpang ciptaannya sendiri. Kembali ke tenda para penyintas, Takagi berbicara terus terang bahwa pemerintah sebenarnya tidak memahami situasi yang sesungguhnya, sehingga mereka menutupinya demi mencegah kepanikan massal. Para orang dewasa menolak pernyataan itu. Mereka bersikeras bahwa Maya tidak mungkin bangkit dan berjalan. Bagi mereka, semua ini hanyalah wabah baru yang masih bisa disembuhkan. Takagi menantang mereka, bertanya siapa yang berani maju dan membuktikan keyakinan tersebut. Seperti dugaan,
Tak seorang pun menjawab. Bahkan tidak ada yang berani mencoba. Takagi menyatakan bahwa ia sepakat dengan kebijakan ayahnya, bahwa tidak seorang pun boleh sampai tergigit, dan jika bertemu dengan undead, mereka harus ditembak di tempat. Namun para orang dewasa tetap menolak menghadapi kenyataan. Seorang wanita menuduh bahwa semua ini hanyalah permainan kekuasaan ayah Takagi, yang menggunakan rasa takut untuk mengendalikan orang-orang dan memanfaatkan murid-murid demi memancing perlawanan terhadap para undead. Baginya, yang ada hanyalah orang sakit yang masih belum bersalah. Takagi, Kouta, dan Takashi nyaris tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka memilih diam, menyadari bahwa berdebat dengan orang-orang yang menutup mata hanya membuang tenaga. Awalnya Takagi berniat menjelaskan, tetapi amarahnya kini memuncak. Ia bergumam bahwa orang-orang ini memang menolak melihat kebenaran. Kouta berkata bahwa ia sedikit memahami sikap itu, karena manusia cenderung mengabaikan hal-hal yang tidak ingin mereka hadapi. Bahkan ketika di lubuk hati terdalam mereka tahu kenyataannya, mereka tetap memilih berpura-pura bahwa semuanya tidak nyata. Takashi mengangguk, mengingat bagaimana ia dulu menolak menerima kenyataan bahwa Rei bahagia bersama Hisashi. Namun Takagi menegurnya, mengatakan bahwa ini bukan saatnya menggenggam harapan kosong. Kouta setuju bahwa masalah sebenarnya adalah orang-orang dewasa terus berusaha mempertahankan ilusi kehidupan normal. Padahal, tidak ada lagi satupun hal yang benar-benar normal di dunia ini. Takagi menambahkan bahwa mereka hanya tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Kouta mengangguk, menyadari bahwa dari semua kejadian sejak di sekolah hingga sekarang, ia belajar bahwa hanya dengan menerima kegagalan seseorang bisa melangkah maju. Takashi pun mengakui kesalahannya. Saat ia berbicara, Takagi dan Kouta tersenyum padanya. Mereka mengatakan bahwa kelompok telah sepakat, dan mulai sekarang, dialah pemimpin mereka. Di waktu yang sama, Saeko bertemu dengan ayah Takagi, yang di masa lalu pernah menjadi murid ayah Saeko dan berasal dari keluarga dengan garis keturunan terhormat. Ayah Takagi menyerahkan sebuah katana, dan Saeko langsung memahami nilai tinggi senjata itu. Ia mencoba menolaknya dengan sopan, tetapi pria itu hanya tertawa dan tetap memberikannya. Katana tersebut adalah ungkapan terima kasih untuk ayah Saeko, sekaligus penghargaan atas jasanya menyelamatkan Takagi. Dengan rendah hati, Saeko berkata bahwa dirinya bukan satu-satunya yang berperan, dan Takagi juga memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup mereka. Ia menegaskan bahwa jika ayah Takagi benar-benar ingin melindungi putrinya, maka ia harus berdiri di pihak mereka. Ia menambahkan bahwa jika katana itu memang ingin diberikan, seharusnya Takashi yang menerimanya. Ayah Takagi setuju, tetapi ia merasa Takashi masih belum cukup stabil untuk memimpin. Di tempat lain, Takashi mulai meragukan apakah dirinya pantas berada di posisi tersebut. Saat itulah Rei masuk ke kamar dan mengatakan bahwa peran itu sangat cocok untuknya, menyebut Takashi sebagai pria yang baik. Takashi menertawakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia hanya berusaha bertahan hidup dan membantu sebisanya, layaknya karakter pendukung dalam sebuah permainan, sementara Saeko, Kouta, dan Rei adalah para petarung utama. Takagi berperan sebagai otak, Shizuka sebagai penyokong, dan Alice tetaplah Alice. Rei tertawa, mengatakan bahwa biasanya perempuan menyukai tipe yang manis atau perhatian, dan Takashi bukan keduanya. Namun ia mengakui bahwa meski Takashi sering ceroboh, di saat tertentu ia justru berani. Ia menambahkan bahwa meskipun Takashi tidak selalu punya alasan yang jelas, ia tetap memilih melakukan hal yang benar, dan itulah yang ia sukai. Rei juga mengakui penyesalannya, karena tidak menyadari hal itu lebih awal. Kini, ia tidak ingin berpisah darinya. Bahkan jika suatu hari Takashi menyukai orang lain, ia tetap ingin berada di sisinya. Takashi mendorong Rei ke arah tempat tidur, dan suasana di antara mereka menjadi semakin intens dan penuh emosi. Beberapa saat kemudian, Rei segera bangkit dan berkata bahwa ia harus menemui Shizuka untuk pemeriksaan, sambil meminta Takashi memikirkan semua yang baru saja ia katakan. Saat pintu dibuka, Saeko sudah menunggu di luar dan berkomentar bahwa ia sengaja memberi sedikit ruang agar segalanya berkembang dengan sendirinya. Ia menyadari bahwa Takashi sedang meluapkan perasaannya. Rei mengabaikannya dan justru menyinggung hari ketika Saeko dan Takashi pernah bersama. Sementara itu, Shido dan kelompok fanatiknya mulai bergerak. Salah satu gadis menggoda seorang penjaga, hingga mereka berhasil membuka jalan menuju kediaman keluarga Takagi. Pada saat yang sama, Takashi memutuskan untuk mencari orang tua Rei. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, karena ayahnya berada di kota lain dan ibunya berada di sekolah saat semua kekacauan terjadi. Namun ia tahu bahwa ayah Rei adalah seorang polisi, dan ibunya mungkin masih bersembunyi di rumah. Ayah Takagi memperingatkan Takashi bahwa keluarga mereka dan kelompoknya berencana pergi dalam 2 hari ke depan, karena terlalu berbahaya untuk tinggal lebih lama. Takashi berjanji akan kembali sebelum waktu itu. Namun jika ia gagal, ia meminta mereka tetap pergi tanpa menunggunya. Saat Takashi dan Rei bersiap berangkat, Saeko muncul dan memutuskan ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, yang lain berdatangan untuk mengucapkan perpisahan. Namun sebelum sempat melakukan apapun, Rei tiba-tiba membeku. Shido telah muncul, dikawal oleh seorang penjaga yang mengira ia orang baik, sementara Shido sendiri masih mempertahankan sikap angkuhnya. Penjaga itu bahkan memuji Shido sebagai guru teladan yang menyelamatkan para murid. Padahal di balik senyum buatannya, Shido hanyalah produk dari keluarga yang berantakan dan pendidikan yang keliru. Di masa lalu, ia pernah menerima suap dari seorang wali kota korup yang membenci ayah Rei, karena selalu menegakkan keadilan. Shido diperintahkan memastikan Rei gagal dalam satu mata pelajaran. Sejak hari itu, kebencian Rei padanya lebih dalam daripada apapun. Begitu melihat Shido,
Rei langsung menerjang ke depan. Senapan terangkat, pisau diarahkan, siap melukai wajahnya. Namun Shido tetap diam dan hanya bertanya sejak kapan Rei bisa menggunakan senjata. Rei menjawab dingin bahwa ayahnya lah yang mengajarinya, pria yang reputasinya dihancurkan oleh Shido. Rei mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam karena ayahnya berjanji akan menyeret Shido ke pengadilan. Tetapi kini, dengan Shido berdiri tepat di hadapannya, Rei siap mengakhiri semuanya. Saat itu, ayah Takagi masuk dan berkata bahwa ini dunia bebas, sehingga jika Rei ingin menembak mati Shido, ia berhak melakukannya. Takashi mencoba menghentikan Rei, tetapi Saeko menahannya, mengatakan bahwa keputusan itu sepenuhnya milik Rei. Shido berusaha memainkan kata-kata, menyuruh Rei menurunkan senjatanya agar ia hidup dengan beban sebagai pembunuh. Namun Rei yang telah dewasa tidak lagi terperangkap. Ia berkata bahwa meskipun Shido mati di tempat itu, nilainya tetap nol, karena ia lebih rendah daripada tanah yang diinjak. Rei lalu berbalik dan pergi dengan kepala tegak. Ayah Takagi pun memerintahkan agar Shido dan kelompoknya kembali naik bus dan segera meninggalkan rumah tersebut. Jauh di luar tembok kompleks, kekacauan dunia kian memburuk. Negara-negara saling menuding, membuat ketegangan meningkat tanpa kendali. Di antara para pemimpin, ada yang memutuskan bahwa dunia harus kembali ke zaman kegelapan, dan mereka mulai saling meluncurkan senjata nuklir. Kembali ke kediaman Takagi, Shizuka tiba-tiba berseri karena teringat nomor temannya, Rika, yang memiliki apartemen Humfe sekaligus persediaan senjata. Dengan perasaan lega, Rika mengangkat telepon. Shizuka langsung menangis haru, bersyukur temannya masih hidup, lalu menceritakan semua yang telah mereka lalui. Namun Rika, yang kini terjebak di bandara, belum sempat menjawab ketika sebuah ledakan besar menerangi langit, rudal meledak di udara. Cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh negeri. Listrik padam, sinyal menghilang, dan seluruh perangkat elektronik mati seketika. Takagi menduga itu adalah EMP, ledakan nuklir di atmosfer. Ia menjelaskan bahwa sinar gamma menciptakan elektron dari udara, memicu efek Compton, lalu medan magnet bumi menyebarkannya ke segala arah. Singkatnya, seluruh peralatan elektronik hangus. Dampaknya langsung terasa. Bus Shido kehilangan kendali dan menabrak di ujung jalan, merobohkan barikade dan membuka jalan masuk ke kompleks keluarga Takagi bagi para zombie. Takagi menjelaskan bahwa kendaraan tua, terutama yang minim sistem elektronik, masih bisa berfungsi jika suku cadangnya diganti. Penjelasan tenang dan pemikiran cepat itu membuat ayahnya merasa bangga. Di gerbang, para zombie mulai menyerbu. Ayah Takagi segera mengeluarkan perintah baru. Gerbang dikunci, dan Kouta membantu menjatuhkan zombie yang terlalu dekat. Para pekerja yang sebelumnya ingin merebut senjatanya kini justru meminta maaf. Sementara itu, Ibu Takagi bersiap bertarung dengan caranya sendiri. Ia melepaskan kemewahan yang dikenakannya, agar bisa bergerak lebih leluasa. Kouta tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada ketegasan Ibu Takagi. Wanita itu menyerahkan senjata kepada Takagi, mengatakan bahwa ia pernah berlatih pertahanan eksekutif saat bekerja di Amerika dan kemampuannya bahkan melampaui suaminya. Ia meminta Kouta mengajari Takagi cara menggunakannya, dan Kouta langsung terlihat bersemangat. Tak lama kemudian, gerbang depan akhirnya jebol. Gerombolan zombie membanjir masuk tanpa henti. Kelompok itu terpaksa mundur ke dalam bangunan. Para penyintas lain, yang masih bersikeras bahwa semua ini hanyalah virus yang bisa disembuhkan, akhirnya harus menghadapi kenyataan mengerikan saat mereka diserang satu persatu. Takashi menjaga sisi kanan, sementara Saeko bergerak lincah menembus kerumunan. Ketika salah satu zombie terlalu dekat, Rei maju dari posisi atas untuk melindungi mereka. Kouta menembak dengan presisi seperti biasa, sementara Alice ikut membantu dengan berani, membawa amunisi yang beratnya hampir melebihi tubuhnya sendiri. Namun meski mereka bertarung sekuat tenaga, zombie itu terus berdatangan tanpa akhir. Ayah Takagi mengatur orang-orang yang masih mau bertempur, sementara wanita dan anak-anak dipindahkan ke bus evakuasi. Seorang penjaga melaporkan bahwa kelompok lain yang telah tiba di kota sebelah selamat, dan sedang memperkuat pertahanan mereka. Takagi ingin bertahan dan mempertahankan rumahnya, tetapi ayahnya menolak, menyadari bahwa gerbang tidak akan mampu menahan serangan lebih lama. Ia menyuruh Takashi menjadi lebih kuat dan meminta Kouta melindungi putrinya, karena Takagi harus pergi bersama mereka. Takagi menolak, tetapi ibunya menamparnya dan memerintahkannya untuk sadar. Ia berkata bahwa mereka memiliki tanggung jawab di sini, dan mengirim Takagi pergi adalah satu-satunya cara orang tua melindungi anaknya. Alice menerima pelukan lembut dari ibu Takagi, yang berpesan agar ia tetap menjadi anak baik, aman, dan patuh. Takagi menatap kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya, mengucapkan selamat tinggal, lalu menuju garasi tempat Humfe mereka diperbaiki. Di garis depan, ayah Takagi memberi komando terakhir dan maju ke medan penuh darah. Di garasi, mekanik menjelaskan bahwa Humfe itu memang dirancang tahan EMP, dan siapapun yang memodifikasinya jelas telah mempersiapkan segalanya. Namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, sehingga mereka tak punya pilihan selain menunggu sambil bertahan. Hingga akhir, kedua orang tua Takagi bertarung berdampingan, saling melindungi, sepenuhnya sadar bahwa tak ada jalan keluar. Beberapa saat kemudian, Humfe akhirnya siap. Takagi menyuruh Shizuka naik terlebih dahulu. Mekanik memberi isyarat, mesin menyala, dan semua orang segera masuk. Takagi mengajak mekanik itu ikut bersama mereka, tetapi ia menolak, mengatakan bahwa ia sudah menyelamatkan satu orang yang harus ia selamatkan, yaitu Takagi. Tanpa sempat mengucapkan perpisahan, Shizuka menginjak pedal gas.
Humfei melaju kencang, menerobos lautan zombie, meninggalkan kedua orang tua Takagi di belakang. Tersenyum karena tahu putri mereka akan selamat. Saat matahari terbit, Rei menatap keluar jendela, masih memikirkan mereka yang tertinggal. Takagi berusaha menahan emosinya dan meminta semua orang untuk tidak membahasnya. Namun Kouta menegurnya dengan tegas, menyuruhnya tetap kuat. Takagi menyadari bahwa Kouta benar, dan tidak ada waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Ia lalu mendengar suara mesin dan menyadari bahwa Humfei itu belum sepenuhnya sempurna. Meski begitu, Takashi menyuruh Shizuka terus mengemudi. Ia berkata bahwa mereka masih harus menemukan Ibu Rei. Setelah itu, mereka juga akan mencari Rika. Dengan jalan yang penuh ketidakpastian dan zombie di setiap sudut kota, kematian adalah ancaman yang selalu mengintai. Namun dengan senjata di tangan dan ikatan persahabatan yang kuat, mereka terus maju demi bertahan hidup.